mulai ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam. Perkenalkan kami dari kelompok 5 untuk mata kuliah penelitian sistem informasi. Kami akan membawakan presentasi terkait jurnal yang sudah kami buat, yaitu dengan judul Analisis Kinerja Sistem Absensi Sidik Jari dengan Mengelola Kehadiran Pegawai, Perspektif Kecepatan dan Akurasi. Kami kelompok 5 yaitu ada 6 orang, ada Sania Nuraini, kemudian Mariam Aryani, Ati Rohmani, Peterson Pandiangan, Fazli Raharja, dan saya sendiri Lukmanul Hakim. Untuk isi presentasi sendiri ada 8 item, yaitu latar belakang, tujuan penelitian, metode penelitian, tahapan penelitian, hasil dan pembahasan, kemudian ada kendala, solusi, dan yang terakhir kesimpulan. Baiklah, untuk presentasi yang pertama akan dibawakan oleh Peterson Pandiangan. Untuk Mas Peterson, silakan. Ya, saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Dalam era modern, manajemen absen pegawai menjadi semakin krusial dari sebelumnya. Banyak perusahaan beralih ke teknologi sidik jari untuk memastikan pemeriksaan kehadiran pegawai yang akurat, serta untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan. Teknologi ini tidak hanya membantu dalam memantau kehadiran pegawai, juga berguna mengurangi potensi penipuan dan kecurangan terkait absensi. Sidik jari sebagai bagian tubuh manusia yang khas dan unik, sehingga menjadi identitas yang membedakan setiap individu. Pengguna teknologi biometrik sidik jari menjadi solusi efektif untuk mengurangi risiko kecurangan seperti memanipulasi atau pemalsuan data kehadiran, serta mengatasi potensi kesalahan dalam catatan kehadiran. MIYPI Baitur Rahman merupakan salah satu sekolah madrasah aliyah yang berdiri di bawah Yayasan Baitur Rahman, terletak di daerah Garut, Jawa Barat. MIYPI Baitur Rahman telah menerapkan absensi sidik jari fingerprint sejak tanggal 1 September 2023. Maksud dari adanya absensi sidik jari ini tidak lain untuk menghindari terjadinya pelanggaran waktu yang dilakukan oleh pegawai. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu tenaga pendidik di Madrasah Aliyah YPI Baitur Rahman, mendapati ada beberapa masalah yang menarik untuk dikaji lebih dalam karena berdasarkan data yang didapat menunjukkan bahwa penerapan absensi menggunakan sidik jari belum pasti dapat mengontrol kedisiplinan pegawai. Dari penjelasan di atas, maka penelitian tertarik untuk mengetahui peran absensi fingerprint terhadap disiplin kerja dengan judul Analisis Kinerja Sistem Absensi Sidik Jari dalam Mengelola Kehadiran Pegawai, Perspektif Kecepatan dan Akurasinya. Ya. Next. Tujuan penelitian. Tujuannya untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh penerapan absensi sidik jari dalam meningkatkan disiplin dan kinerja pegawai, menilai tingkat akurasi dalam pengenalan dan perekaman sidik jari, serta menilai sejauh mana sistem absensi sidik jari dapat memudahkan pengelolaan kehadiran pegawai. Ya, selanjutnya untuk berikutnya saya serahkan kepada Mbak Ati. Baik, kemudian saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian kualitatif adalah penelitian untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek peneliti secara mendalam. Penelitian kualitatif dipilih karena penelitian ini membutuhkan data yang bersumber dari narasumber langsung. Peneliti juga membutuhkan kondisi alami dari lapangan. Dalam metode ini, peneliti terlibat dalam pengalaman secara terus-menerus dan berkelanjutan dengan para partisipan, yang nantinya selama penelitian, peneliti akan menemukan masalah strategis, etis, dan personal. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua kategori, maaf.
yakni data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui teknik pengumpulan informasi seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sementara itu, data sekunder mencakup informasi dari dokumen instansi terkait, serta literatur, buku, dan jurnal yang berkaitan dengan masalah absensi fingerprint. Next. Next, Mas. Nggak bisa next. No freeze, Mas. Kemudian ada tahapan penelitian. Pada tahapan penelitian ini, next. Pada tahapan penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa tahapan. Yang pertama, perumusan masalah. Kemudian, peneliti melanjutkan tahapan berikutnya, yaitu membuat pertanyaan, kemudian mengumpulkan data, dilanjutkan mengumpulkan catatan, terus menganalisa data, dan membuat penulisan laporan. Untuk selanjutnya, akan dijelaskan oleh Mbak Sania. Baik, terima kasih Mbak Ati. Untuk materi selanjutnya masuk ke hasil dan pembahasan. Seperti yang telah dijelaskan pada latar belakang, kita mengambil studi kasus di salah satu sekolah swasta, yang dimana jumlah sumber daya manusia atau personalia yang ada di MIYPI Baitur Rahman sampai dengan tahun 2023 berjumlah 60 orang yang terdiri dari pegawai tetap dan pegawai tidak tetap yayasan. Dengan rincian, kepala sekolah sebanyak 1 orang, kemudian guru sebanyak 22 orang pegawai tetap dan 24 orang pegawai tidak tetap, lalu tenaga pendidik sebanyak 10 orang, dan tenaga kebersihan sebanyak 3 orang. Jadi totalnya sebanyak 60 orang. Untuk hasil dan pembahasan, ada 4 hal yang akan dibahas. Yang pertama, ketepatan waktu, yang kedua perubahan nyata, yang ketiga pemahaman program, yang keempat produktivitas kerja. Hasil analisis diperoleh dari penelitian di lapangan yang melibatkan observasi, wawancara, dan pengumpulan dokumen yang sesuai dengan fokus peneliti yang ditetapkan sebelumnya. Yang pertama yang akan dibahas yaitu ketepatan waktu. Oh, ada kendala. Sekarang di layarnya di mana? Ketepatan waktu. Tepat waktu. Oke, Mbak. Pak Sania silakan lanjut. Mbak Sania. Mbak Sania. Mbak Sania. Suaranya masuk nggak? Enggak. Tadi sampai mana Mbak Sania? Ketepatan waktu. Oke, silakan. Ini slide-nya di Tepat waktu. perubahan nyata. Ya. Baik.
Dengan memanfaatkan ketepatan waktu, kita dapat menentukan secara persis dalam bentuk persentase berapa lama waktu yang diperlukan untuk istirahat, seberapa banyak yang dapat dialokasikan untuk tugas-tugas yang bermanfaat, dan seberapa banyak waktu yang diperlukan untuk menyiapkan proses kerja. Untuk ketepatan waktu sendiri diambil dari pengolahan pada mesin fingerprint. Mesin absensi fingerprint ini biasanya dilengkapi dengan fungsi perekaman waktu yang akurat. Hal ini memastikan bahwa data kehadiran yang tercatat mencerminkan waktu sebenarnya ketika pegawai tersebut melakukan verifikasi sidik jari. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah pegawai yang hadir tepat waktu pada bulan September, yakni setelah ditetapkannya mesin fingerprint, sebanyak 55 orang atau 91,7%, sedangkan pegawai yang terlambat hanya 5 orang atau sekitar 8,3% dari jumlah pegawai keseluruhan di lingkungan MAYPI Baitur Rahman. Angka ini menunjukkan bahwa penerapan absensi sidik jari atau fingerprint di lingkungan MAYPI Baitur Rahman dapat meningkatkan kedisiplinan pegawai walaupun belum optimal. Selanjutnya, masuk ke perubahan nyata. Indikator perubahan nyata dalam penelitian ini adalah perbandingan daftar rekapitulasi absensi manual dengan absensi fingerprint. Data ini diambil pada bulan Juli tahun 2023, yakni sebelum ditetapkannya mesin fingerprint. Data yang kedua diambil pada bulan September tahun 2023, yakni sesudah diterapkannya mesin fingerprint. Nah, data yang diberikan menunjukkan perubahan cukup signifikan dalam pola absensi sebelum dan setelah penerapan sistem absensi sidik jari. Sebelumnya, jumlah absensi pegawai yang sakit, izin, dan tanpa keterangan mencapai 31 kali dalam 1 bulan. Namun, setelah penggunaan absensi sidik jari, jumlah pegawai yang absen menjadi 14 kali dalam 1 bulan. Hal ini mengindikasikan bahwa penerapan teknologi fingerprint secara signifikan mempengaruhi frekuensi absensi pegawai. Adanya penurunan jumlah absensi setelah penerapan fingerprint menunjukkan efektivitas sistem tersebut dalam meningkatkan kedisiplinan pegawai. Jadi, kesimpulan dari data tersebut adalah bahwa fingerprint memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kedisiplinan di lingkungan MAYPI Baitur Rahman walaupun belum optimal. Itu saja mungkin dari saya, kemudian dilanjut oleh Mbak Mariam Aryani. Silakan, Mbak. Baik, terima kasih Saudari Sania. Selanjutnya adalah pemahaman program. Selama uji coba, karyawan mengalami kemudahan dalam menggunakan sistem absensi berbasis teknologi terkini. Fitur-fitur seperti pemindaian sidik jari atau wajah memungkinkan mereka untuk melakukan absensi dengan cepat dan akurat. Antarmuka pengguna yang intuitif juga membantu mengurangi kesalahan pengguna dan memastikan pengguna yang lancar oleh seluruh karyawan. Next adalah produktivitas kerja. Dengan mengukur indikator ini, organisasi dapat mengevaluasi dampak penerapan sistem absensi sidik jari terhadap produktivitas kerja dan efisiensi operasional secara keseluruhan. Dari hasil wawancara dengan salah satu pegawai di Halo? Mbak Ria? Oke, mungkin bisa dilanjut langsung ke Mas Fajri. Ya, produktivitas kerja dengan mengukur indikator ini, organisasi dapat mengevaluasi secara holistik dampak penerapan sistem absensi sidik jari terhadap produktivitas kerja dan efisiensi operasional secara keseluruhan.
Dari hasil wawancara dengan salah satu pegawai di MAYPI Baitur Rahman mengatakan bahwa penggunaan mesin absensi sidik jari atau fingerprint dapat memengaruhi peningkatan produktivitas kerja pegawai, namun belum optimal. Karena masih ada beberapa pegawai yang terlambat masuk kantor, beliau lebih lanjut menuturkan agar meningkatkan kedisiplinan, maka ada sanksi khusus yang diperoleh apabila pegawai menyepelekan peraturan instansi. Selanjutnya, kendala penerapan absensi fingerprint. Dalam melaksanakan absensi fingerprint, tentu terdapat beberapa kendala yang dihadapi pegawai. Dari hasil wawancara di atas ditemukan bahwa ada beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan absensi fingerprint diantara sebagai berikut. Pertama, pemindahan tidak berfungsi. Kegagalan mesin sering terjadi ketika tangan pegawai dalam keadaan basah atau perubahan sidik jari karena luka atau kerusakan kulit. Dampaknya adalah ketidakmampuan layar dalam membaca sidik jari dengan kejelasan yang diperoleh. Yang kedua, mati lampu atau listrik. Mesin absensi seringkali menggunakan sumber daya listrik untuk menyimpan data transaksi atau catatan kehadiran tanpa sumber daya. Mesin tidak dapat berfungsi dan mencatat kehadiran karyawan. Next. Solusi dalam meningkatkan kedisiplinan pegawai. Penggunaan teknologi absensi dengan fingerprint dapat memberikan keuntungan dalam merekam kehadiran pegawai secara akurat, namun tidak menjamin secara otomatis meningkatkan kedisiplinan di tempat kerja. Permasalahan yang terjadi apabila pegawai lalai dalam melaksanakan tugasnya adalah dengan cara persuasif, yaitu pegawai dapat diajak untuk diskusi atau berbicara, diberikan saran dan motivasi bagi pegawai yang bersangkutan, serta diberikan penyuluhan tentang pentingnya disiplin kerja dan dampak positifnya terhadap produktivitas. Apabila masih terjadi pelanggaran, maka diberikan sanksi berupa peringatan tertulis dan menerapkan sanksi finansial seperti pemotongan gaji atau denda untuk pelanggaran berulang. Next. Oke, lanjut ke Mbak Ria. Baik. Untuk kesimpulan, penerapan absensi sidik jari telah menjadi solusi inovatif dalam manajemen kehadiran di suatu instansi. Teknologi ini tidak hanya memberikan keakuratan data yang tinggi, tetapi juga meningkatkan efisiensi administrasi. Dengan menggunakan sidik jari sebagai identifikasi unik, sistem absensi dapat meminimalkan potensi manipulasi dan kecurangan yang mungkin terjadi pada metode absensi konvensional. Selain itu, pengguna teknologi ini dapat memberikan kenyamanan bagi karyawan karena mereka dapat melakukan absensi dengan cepat dan mudah. Secara keseluruhan, penerapan absensi sidik jari menciptakan lingkungan kerja yang lebih teratur, transparan, dan efisiensi, mempercepat proses administrasi, serta mengurangi risiko kesalahan dan menyalahgunakan kehadiran. Selain itu, kemampuan untuk merekam data secara real-time memadahkan staf administrasi untuk dengan cepat mengakses informasi kehadiran karyawan dan melakukan proses gaji dengan lebih efisien. Untuk nextnya, selanjutnya Mas Lukman. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami kelompok 5. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeay.